Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Alia, pembicara pertama. Bersama rekan saya Faras Alpawas sebagai pembicara kedua dan Regina Said Saranani sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim Vox Populi menyatakan setuju terhadap mosi debat kali ini. Penerapan kembali sistem penjurusan pada SMA, SMK, dan MA di Indonesia. Dewan Juri yang saya hormati, kami percaya bahwa pendidikan bukan sekedar tempat belajar, tetapi proses penemuan jati diri dan arah hidup. Sistem penjurusan memberikan struktur penting agar siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi dan cita-citanya. Penjurusan adalah mekanisme yang mengarahkan siswa pada rumput ilmu yang sesuai dengan minat dan bakatnya, baik itu IPA, IPS, bahasa, keahlian vokasional di SMK maupun integritas keilmuan di MA. Namun, sejak kurikulum Merdeka mulai diterapkan pada tahun 2021, siswa diberikan kebebasan memilih mata pelajaran bahkan lintas minat. Dalam praktiknya, kebebasan ini tidak selalu diiringi dengan pendampingan memadai dari guru ataupun orang tua. Dewan Juri yang saya hormati, faktanya berdasarkan survei Lembaga Penelitian Pendidikan Nasional tahun 2024, 58% siswa SMA mampu bingung memilih mata pelajaran karena kurangnya panduan dan kejelasan arah. Tanpa sistem penjurusan, siswa tidak bisa mempelajari mata pelajaran secara luas dan kehilangan fokus. Oleh karena itu, kami mendukung penerapan kembali sistem penjurusan. Karena pertama, memfokuskan pembelajaran pada jalur yang diminati siswa. Kedua, mendukung perencanaan karir secara lebih terarah. Ketiga, menjadikan pendidikan lebih efisien, terstruktur, dan adaptif. Karena arah saja tidak cukup tanpa pijakan hukum, rekan saya Faras Alpawas sebagai pembicara kedua akan membahas mosi ini dengan sisi yuridis untuk memperkuat posisi kami. Terima kasih. Hukum adalah sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Profesor Sudirman Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri. Pertimbangan ini mengingatkan kita bahwa hukum tidak hanya tentang soal aturan, tetapi juga bagaimana mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas termasuk di bidang pendidikan. Saya para sahabat pembicara kedua dan tim pro akan menyampaikan tinjauan yuridis terhadap motif pertanyaan kita kali ini. Dan penjurusan dalam pendidikan di Indonesia ini kita tahu sebagai jelas pasal 12 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa peserta didik berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh karena itu, penjurusan merupakan mekanisme legal untuk memberikan hak tersebut. Sebelumnya, sistem penjurusan diatur melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 yang membagi siswa SMA ke dalam 3 jurusan, yaitu pertama IPA, yang kedua IPS, yang ketiga bahasa, dan kelas ketika ini membagikan struktur akademik yang lebih terarah, memudahkan pendidikan karir dan mempersiapkan soal pendidikan yang lebih tinggi. Namun sejak kurikulum Merdeka diterapkan pada tahun 2021, Dewan Juri terhormat, sistem penjurusan digantikan oleh pemberian mata pelajaran secara fleksibel. Meskipun tampak ideal di atas kertas, kenyataannya banyak sekolah yang berusia berdasarkan laporan evaluasi kurikulum Merdeka oleh Kemendikbudristek dan Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2023 sebagai salah satu mengalami kendaraan dan meningkatkan sumber daya manusia, minimnya pelatihan guru BK dan lemahnya sistem akses bimbingan dan bakat. Lebih lanjut, penelitian dan kajian evaluasi implementasi kurikulum Merdeka pada tahun 2003 menemukan bahwa kapasitas guru BK yang terbatas menyebabkan siswa memilih mata pelajaran berdasarkan pilihan sosial atau ikut-ikutan teman, bukan berdasarkan minat dan potensi yang sebenarnya. Pada kondisi ini Dewan Juri terhormat, kami mengusulkan agar sistem penjurusan diterapkan kembali dengan perlakuan seperti pelatihan berkala baik guru BK dan pemetaan minat dan potensi siswa, penyediaan digital asesmen minat dan bakat di daerah yang kurang profesional, serta pada evaluasi rutin oleh dinas pendidikan. Kami juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam sosialisasi program kami di sekolah. Dengan landasan hukum yang kuat dan solusi yang adaptif, penjurusan bisa menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan pendidikan yang terarah dan bermakna bagi generasi muda yang terhormat. Selanjutnya, silakan saya itu saudari Regina Said Saranani akan melanjutkan dengan tujuan dan sisi lebih untuk memperkuat posisi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Arif dan Bijaksana, saya pembicara ketiga dari Dipro akan menegaskan mosi ini dari sisi sosiologis. Remaja SMA IPA sedang membentuk identitas sosial. Erik Erikson menyebut fase ini identity versus role confusion. Tanpa arah yang jelas seperti penjurusan, siswa bukan hanya bingung, tapi kehilangan makna peran sosial mereka. Dewan Juri, Jurnal CPTAM 2020 mencatat sebanyak 74% siswa mengalami kecemasan karena pelajaran tak sesuai minat. Tanpa sistem yang mengarahkan, sekolah menjadi beban, bukan tempat tumbuh. Penjurusan membentuk ekosistem sosial sehat, siswa dikelilingi teman sefrekuensi, lebih percaya diri, dan jarang terjebak perundungan berbasis prestasi atau minat.
Jurgen menekankan pendidikan bukan soal seragam, tapi soal struktur sosial. Penjurusan adalah kompas sosial yang menjaga siswa tetap dijaga sesuai potensinya. Maka penolakan penjurusan berarti membiarkan jutaan pelajar tumbuh tanpa arah sosial yang jelas. Maka dari itu Dewan Juri, kami dengan tegas mendukung mosi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.